Itu tadi peserta yang sudah ngantri lama gitu loh, mau masuk. Karena dempet-dempetan jadi bersin. Ini apa datanya apa? Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Baik, Ayu, apa kabar? Baik. Iya, iya, baik juga. Terima kasih ya sudah menerima saya di universitas terbesar di Jakarta Barat ini. Pastinya, kita juga senang sekali karena dari MNC Bank berkunjung nih ke Mhm, BINUS. Kita sudah iya. tunggu-tunggu. Kita juga harus sapa nih Kak Yova Iya, di teman-teman kita di Zoom di pastinya. Zoom, oke. Halo. Halo, halo, selamat siang semua yang sudah hadir di Zoom ya. Nggak apa-apa, walaupun di Zoom teman-teman semua berkesempatan nantinya juga bisa mendapatkan hadiah jika mengikuti materi yang diberikan ya. Nanti kita akan ada pertanyaan-pertanyaan ataupun kuis ya. Jadi ada kuis di setiap selesai pembicara menyampaikan materinya ataupun di akhir acara dan ada juga hadiah ini saldo Wah, motion banking. teman-teman Zoom Iya, juga bisa berkesempatan juga ya Kak Yova ya untuk bisa. pasti. Tapi harus berkompetisi dengan siswa yang sudah hadir di sini ya. Karena dia bisa cepet-cepetan angkat tangan. Kalau di sana kan harus raise hand. Oke. Ya, totalnya nanti ada 400.000 saldo Wah. motion banking yang bisa dibagikan. Pastinya. Iya. Ya. Dan juga yuk, ya selain itu juga kami juga akan menyediakan e-certificate Pastinya kepada bermanfaat. teman-teman yang sudah hadir ya mengikuti materi ini. Kenapa? Karena motion banking hadir di sini ya. Sini dong Ayu, jauh-jauh banget. Oke, walaupun kita distance ya, jaga jarak, tapi saya sudah divaksin dan booster. Ayu juga kan? Pasti dong. Oke. Tapi kalau deket-deket Ayu saya mau booster lagi yang kedua. Oke. Jadi Ayu, motion banking hadir di sini karena kita mempunyai kewajiban untuk bisa menginformasikan berbagai macam kegiatan perbankan kepada masyarakat biar semua masyarakat mengetahui ya. Tapi saya yakin sih untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas BINUS ini mereka sudah tahu perbankan ya. Tapi mungkin ada yang mau tahu lagi dengan produk-produk lain dari perbankan dan juga apa sih produk yang kekinian. Wow. Karena kita dilanda pandemi ya, ada produk baru yaitu kayak misalkan aplikasi motion banking ya. Jadi perbankan yang bisa leye-leye dari rumah, bisa buka tabungan tanpa harus hadir, bisa transfer, bisa cash in, cash out, nanti ada di motion banking. Lebih mudah pastinya. Lebih mudah tentunya. Jadi nggak usah jauh-jauh mencari kantor cabangnya di mana, ya. Tapi kalau dengan motion banking bisa store ataupun tarik dana lewat Indomaret terdekat. Indomaret ada di mana-mana. Di mana-mana. Oke. Nah, Ayu, iya. Ada berapa ratus ribu mahasiswa yang kita sudah hadir? Ada 35.000 Kak Yova. 35.000, terima kasih banyak ya ini. Omsetnya juga sudah ada 10.000 nih pastinya Kak Yova. Iya, oke. Boleh tepuk tangan dong buat kita semua yang hadir tadi. Tuh kan, yang di rumah jauh. Oke ya. Iya. Oke, nanti kita siapkan semua hadiahnya ya. Jadi di sini akan ada 3 pembicara ya. Kenapa kita harus mengikuti materi secara keseluruhan Ayu? Karena kemarin ini kita dengar woro-woro tahun 2023 kita akan menghadapi krisis ekonomi. Wow, apa itu Kak krisis ekonomi? Pastinya teman-teman akan bertanya-tanya itu sih. Di sini ada Fakultas Ekonomi? Pastinya ada. Pastinya ada ya, pasti teman-teman ekonomi itu tahu. Tetapi saya lebih tahu teman-teman BINUS ini lebih banyak ke IT. Iya kan? Ya, betul. Nah, saya ketemu teman-teman, lulusan mana BINUS? Oh, dari IT. Lulusan mana BINUS? Jago IT gitu loh. Tapi ekonominya juga banyak sih ya, pasti jago. Nah, untuk kita menghadapi krisis ekonomi, satu, kita harus siap-siap menabung, ya. Jadi harus spend money kita dengan bijaksana dan cerdas. Kemudian kita harus mempunyai investasi yang subur dalam arti kata kita kalau taruh di tabungan ataupun di mana dengan bunga sekian, kita harus bisa memilih gitu untuk bisa menghadapi bijak dan juga menghadapi tahun 2023 ini ya. Oke, kita ada 3 orang narasumber, kita undang saja ke depan untuk duduk di bangku yang sudah siapkan ya. Pertama yaitu Bapak Eko Teguh Prianto. Beliau adalah Group Head of Treasury and Financial Institutions. Pada Bapak Eko Teguh, silakan Pak. Iya. Silakan Pak Eko. Iya, boleh dipilih, tapi di tengah saja. Iya. Kemudian pembicara kita yang kedua adalah Division Head of Partnership and Even Digital Business MNC Bank,
Silakan kami undang Bapak Ivan Juwana. Iya, ini baru lulus juga nih dari kuliah kemarin. Iya, betul Pak ya? S3 bukan? Kuliah subuh, ya pastinya. Dan pembicara ketiga kita ya, untuk teman-teman BINUS mungkin yang sudah di semester-semester akhir, yang sudah siap berkarir, nah beliau ini yang dicari-cari ya. Beliau ini adalah Division Head of Talent Acquisition MNC Bank. Kepada Bapak Ahmad Mawardi, disilahkan. Wow. Iya, silakan Mbak. Oke. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman dari BINUS ingin berkarir di MNC Bank gitu, ingin bersama-sama membesarkan MNC Bank, silahkan kirimkan ke Pak Ahmad ini. Iya. Oke, boleh. Oke, kita mulai saja untuk pembicara pertama. Oke, silakan. Boleh. Oke, akan kita bacakan untuk pembicara pertama ini CV-nya. Bapak Eko Teguh Prianto, pengalaman 20 tahun di Treasury and Financial Institutions Bank, pengajar di LPPI bidang Treasury, kemudian di ICBC Employee Exchange di Beijing, China, Global Capital Market Investment by Euromoney di New York, Amerika Serikat, dan terakhir di Hana Bank Overseas Training di Seoul, Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Oke. Sungguh sangat banyak ya. Iya, banyak banget dan multinasional ya country-nya. Oke, boleh diberikan mic-nya ya buat pembicara kita pertama? Iya. Baik, kita sambut untuk pembicara kita pertama, Bapak Eko Teguh Prianto. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan serta kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalan tadi sudah disambungkan sama MC ya, jadi untuk mempersingkat waktu, karena space waktunya tinggal 1 jam, saya akan membawakan overview perihal resesi ya, krisis ekonomi resesi, apa sih kok Indonesia ini bahkan global ya, kita lagi sering banget membicarakan resesi. Kemudian sebelumnya ada orang bilang stagflasi. Apa nih? Jadi teman-teman, inilah kondisi yang kita hadapi sekarang, bahwa di penghujung tahun 2000 kita sama-sama menghadapi pandemi ya, pandemi COVID-19 2019. Bermula dari China di Wuhan, kemudian menyebar ke hampir seluruh dunia. Karena terjadi COVID, terjadi pandemi, saat itu hampir semua negara ya, walaupun tidak semua, mengeluarkan kebijakan yang namanya lockdown. Jadi ketika terjadi lockdown, praktis ekonomi terhenti ya, aktivitas terhenti, mobilitas terhenti sama sekali. Akibat dari itu, maka supply chain juga mengalami disruption atau mengalami gangguan. Sehingga di China sebagai negara yang manufakturnya sangat pesat sekali pertumbuhannya, kita sama-sama ketahui ya, hampir semua barang atau goods itu diproduksi di China. Baik yang teknologi yang masih level low end maupun yang high end semua bisa diproduksi di China. Dengan adanya pandemik ini, maka supply chain menjadi terganggu karena industri-industri di sana praktis berhenti ya. Dan tidak cukup sampai di situ, suplai bahan makanan pun demikian. Karena produksi-produksi di agriculture ya, di pertanian itu juga praktis terhenti. Kenapa? Karena lockdown tadi. Tidak hanya bahan pangan, kemudian kita mengenal atau mendengar energi ya, energi pun demikian. Energi pun suplainya juga mengalami hambatan. Sehingga akibat dari kondisi ini, supply chain yang terganggu, harga-harga pangan, harga-harga energi di belahan dunia manapun sekarang mengalami kenaikan. Sehingga teman-teman mungkin slide-nya bisa ditampilkan ya. Oh oke, ini slide-nya ya. Jadi inilah kemudian pandemik ini mendorong terjadinya hiperinflasi. Hiperinflasi ini karena tadi harga-harga barang meningkat sangat signifikan. Bahan pangan sulit didapat ya, karena suplainya terhambat.
Sehingga inilah yang mendorong harga pangan tersebut naik secara signifikan. Sementara konsumsi kan tidak bisa tidak bisa dihentikan, tidak bisa dibatasi ya. Manusia butuh makan. Kemudian tidak hanya pangan, ternyata energi pun demikian. Suplai energi terkendala. Diperparah dengan adanya geopolitik krisis yang terjadi akibat perang antara Rusia dan Ukraina ya. Sehingga pasokan energi ini juga menjadi terhambat. Kemudian Rusia sebagai salah satu pemasok gas terbesar di dunia yang saat ini sangat dibutuhkan oleh negara Eropa, itu pun juga akibat daripada geopolitik krisis ini, Rusia juga mulai menghambat ya suplai gas ke negara Eropa. Dan apa yang terjadi sekarang, Eropa sedang menghadapi musim dingin, mereka sangat-sangat membutuhkan energi. Dan yang kali ini adalah gas, karena saat ini mereka sudah cukup banyak menggunakan gas yang disuplai dari Rusia menggunakan pipa-pipa gas yang disalurkan ke sana. Jadi kebutuhan gas di sana udah sangat-sangat penting sekali. Seperti halnya mereka butuh akan makanan. Nah ini juga mendorong harga energi melambung tinggi. Dan akibatnya apa? Kita sama-sama tahu di Indonesia pun berdampak karena saat ini Indonesia masih menjadi net importer ya untuk energi, untuk BBM. Akibatnya kita sama-sama tahu Pertalite kemudian per kemarin dinaikkan ya signifikan, kemudian Pertamax pun demikian. Dan kita sama-sama tahu kalau energi itu naik harganya, itu dampaknya kemana-mana. Ya, pastilah transportasi, harga tiketnya naik, kemudian harga pangan naik. Kenapa? Karena untuk supply, distribusi itu kan menggunakan transportasi ya. Dan transportasi itu pasti membutuhkan energi. Saat ini energi masih didominasi oleh bensin ya, premium ya. Dengan berbagai macam variasinya. Gas mungkin saat ini akan menjadi pilihan, tetapi produksinya belum banyak karena belum banyak negara yang memproduksi gas. Kemudian hidro pun baru ya mulailah ya, mulai para engineer mulai develop bagaimana hidro atau air ini bisa dikonversi menjadi gas. Tapi juga belum masif ya. Kemudian apalagi selain itu. Jadi memang ketergantungan kita terhadap energi masih tinggi. Kemudian apa nih dampak daripada inflasi tadi ya? Inflasi itu kan sebenarnya kesimpulannya adalah terjadinya kenaikan harga-harga barang secara simultan ya. Jadi itulah tanda-tanda inflasi. Jadi kalau kita menyebut inflasi pasti konotasinya adalah kenaikan harga barang. Nah, inflasi ini mendorong perbankan ya. Perbankan ini kan sebagai jantungnya perekonomian ya. Karena fungsi intermediary itu menampung dana-dana dari pihak masyarakat, kemudian disalurkan kepada kredit untuk pembiayaan, baik itu industri maupun konsumsi ya. Nah, dengan adanya inflasi ini menjadikan pemangku kebijakan, dalam ini adalah bank sentral ya. Bank sentral ini untuk buru-buru menaikkan suku bunga. Tujuannya apa? Suku bunga ini untuk mengkonter kenaikan inflasi. Ya. Jadi harga barang ini bagaimana caranya agar bisa ditekan. Dengan cara apa? Salah satu instrumennya yang paling dominan bisa mengendalikan inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kalau suku bunganya rendah sementara harga barang tinggi, maka itu akan mendorong publik tidak menyukai lagi untuk menempatkan dananya di bank. Lebih baik saya beli barang gitu ya daripada saya tempatkan di bank, ternyata suku bunganya lebih rendah daripada kenaikan harga barang. Untuk itu maka bank sentral saat ini yang paling gencar melakukan adalah di belahan Amerika maupun Eropa. Kenapa demikian? Karena di Amerika inflasinya sudah menyentuh level 9%. Di Eropa, di UK, di London kemarin ya, central banknya inflasinya sudah tembus di atas 10%, bayangin. Sedangkan Indonesia ini levelnya masih di bawah 6%, masih 5, sekian ya, 5,9 terakhir per Oktober ya, 5,9 sekian. Itu inflasi month to date, tapi inflasi year on year-nya masih level 5 plus minus 1. Itu saja publik sudah mulai resah gitu ya, dengan level inflasi yang 5% sekian, harga-harga barang naik semua ya, mau beli makan naik, bayar transportasi naik, mungkin sebagian kayak di Jakarta masih harganya belum naik biaya transportasi karena adanya subsidi dari pemerintah. Tapi kalau subsidi ini dilepas, harga pasti udah naik semua.
Nah, dibandingkan dengan di belahan Eropa dan Amerika, bisa kita bayangkan 2 kali lipat inflasinya daripada Indonesia. Jadi apa yang terjadi sekarang mungkin teman-teman sering baca berita atau di medsos ya, di London sana, di UK, United Kingdom, itu banyak sekali sekarang pabrik yang sudah kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena manufaktur terpaksa harus menghentikan produksinya. Karena dengan daya beli yang sangat lemah, karena harga produksinya tinggi, mereka tidak bisa menjual. Akibatnya unemployment tinggi dan gelandangan mulai banyak nih. Di London, kemudian di New York even ya, bahkan Bu Sri Mulyani juga sempat kaget ya ketika berkunjung ke sana, kok melihat di jalanan banyak gelandangan mulai banyak nih di Amerika. Ini apa? Inilah salah satu bukti nyata bahwa resesi itu telah terjadi. Jadi itulah kronologinya. Pandemi COVID, kemudian supply chain terhambat, diperparah dengan adanya perang ya, perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian berimbas ke mana-mana, ke belahan dunia yang lain, dan ini men-trigger terjadinya resesi. Nah, kemudian apa yang terjadi di Indonesia? Nah, inilah blessing daripada Indonesia. Kenapa Indonesia ini blessing dengan adanya krisis ini? Walaupun mau tidak mau kita juga terdampak akan adanya resesi global ini ya. Karena Indonesia ini adalah negara penghasil komoditas. Ya. Indonesia ini kalau by country ya, by domisili, produksi CPO itu Indonesia sebenarnya nomor 1. Tapi karena lahannya ini banyak dikuasai oleh investor dari Malaysia, maka Malaysia mengklaim bahwa CPO production itu number 1 itu Malaysia dan nomor 2 adalah Indonesia. Tapi kalau bicara lahan itu Indonesia nomor 1 sebenarnya. Nah, dengan adanya produksi CPO yang melimpah, sempat mengalami sunset ya, karena harganya sempat turun, tapi dengan krisis energi ini CPO meroket. Dan tidak hanya itu, dengan tingginya harga CPO Indonesia ekspor, maka Indonesia mendapatkan berkah berupa devisa hasil ekspor ya. Kemudian apalagi selain CPO, ternyata kita juga produksi nikel, boksit dan lain-lain ya, dan ini tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Nah, dikala shifting atau mulai pergeseran energi dari energi tak terbarukan digandingkan dengan energi terbarukan menggunakan electricity, banyak country yang mulai memproduksi kendaraan-kendaraan listrik, dan itu sumber dayanya menggunakan nikel. Nikel ini dikonversi menjadi baterai, baterai ini akan dikonversikan menjadi listrik untuk bisa menggerakkan mesin. Nah, ternyata Indonesia punya kandungan nikel, boksit yang cukup besar. Nah, itulah salah satu blessing daripada country Indonesia. Jadi di samping terpaan krisis yang berasal dari dunia luar, jadi kita menyebutnya sebagai import inflation ya. Inflasi kok bisa diimpor ya? Ya karena Indonesia ini sebagian goods, sebagian barang itu mesti diproduksi dari luar negeri. Nah, di mana luar negeri itu mahal karena tekanan daripada tadi krisis pangan, krisis energi ya. Kita tahu lah, sama-sama tahu, walaupun kita lahan di negara kita ini sangat besar, bisa memproduksi beras, bisa memproduksi gandum dan lain-lain, tapi faktanya ternyata sebagian masih impor ya, bahkan garam pun sempat impor ya, walaupun kita negara bahari ya, yang memiliki banyak sekali pantai dan lautan, tetapi sempat garam saja impor. Jadi di tengah krisis Indonesia terdampak, dampak negatif itu ada, tetapi kita punya blessing karena negara Indonesia adalah penghasil komoditi. Kemudian di samping nikel, kita juga punya batu bara, termasuk MNC Group ini, shareholder kami ini juga memiliki lahan batu bara yang cukup besar ya. Sempat waktu itu kurang diperhatikan karena harga batu bara sempat turun, tapi sekarang mendapatkan blessing juga, durian runtuh dari kenaikan harga batu bara. Jadi inilah ihwal atau semacam overview kenapa resesi itu sekarang terjadi. Pertanyaannya adalah kita sebagai human being, bagaimana kita menghadapi resesi ini ya, di tengah kondisi yang sekarang banyak kalangan menyampaikan tahun depan itu akan lebih suffer, lebih kalau Pak Jokowi mengatakan tahun depan itu akan lebih gelap gitu ya, ekonomi lebih gelap ya.
Tapi seberapa gelap sih ya? Mungkin kalau bicaranya itu negara Amerika, negara Eropa, yes. Dan itu sudah nyata terjadi ya. Bahkan sorry to say ya, banyak di sana kalangan perempuan sampai ya harus mencari uang sendiri ya dengan berbagai cara. Kalau di Indonesia so far sudah masih relatif stabil ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga kemarin per Oktober rilis data pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,7%. Cukup bagus ya. Jadi ini capaian cukup bagus pertumbuhan ekonominya walaupun dibayang-bayangi oleh inflasi yang masih di level 5%. Tapi apakah kita akan survive? Ya kita sama-sama berdoa dan berusaha. Dan bagaimana caranya? Mungkin saya akan sharing di page slide berikutnya. Tolong. Ya, kalau bicara apa sih peluang dan juga tantangan ya di tengah krisis ya. Ini tadi belum sempat saya tampilkan, tapi inilah gambaran inflasinya ya. Kita lihat ya, Amerika ini 8,2%, kemudian Euro bahkan 10,7%. Kemudian UK 10,1%. Itulah fakta ya, inflasi yang terjadi. Oke, next, tadi sudah dibahas. Nah, ini opportunity. Jadi sekali lagi di dunia ini kan selalu ada dua sisi yang berbeda ya. Ada peluang, ada tantangan. Ada tantangan, ada peluang. Jadi kita jangan hanya selalu terfokus pada tantangan. Jangan selalu terfokus pada kendala ya. Tapi ternyata ada peluang yang bisa kita raih juga. Sebelum kita ke tantangan, saya sampaikan sedikit perihal opportunity ya. Sektor-sektor apa yang kira-kira berpeluang di tengah resesi ya? Salah satunya energi. Kenapa energi ya? Karena tadi ya sangat dibutuhkan energi ini ya, oil and gas saat ini menjadi primadona ya. Kemudian consumer good, food and beverage itu juga selama manusia hidup, manusia butuh makan, butuh minum, jadi food and beverage pasti akan tetap dibutuhkan. Kemudian finance ya. Finance juga ya. Mungkin salah satunya adalah insurance. Dalam kondisi krisis, dalam kondisi resesi, tentunya kita berpikir, kita perlu backup, kita perlu cadangan gitu ya. Jadi asuransi ini juga salah satu sektor yang berpeluang untuk bisa melayani kebutuhan publik, bagaimana menyiapkan kondisi terburuk di waktu yang akan datang. Kemudian investment, ya investment juga tidak kalah menarik ya. Ketika kondisi krisis, mungkin kita sering mendengar bahwa cash is the king ya. Kenapa cash itu sangat penting dalam kondisi krisis? Karena at the end, ketika pasar keuangan mengalami disruption, kemudian suku bunga tinggi, maka cash itu menjadi penting. Kita lebih baik memiliki simpanan yang banyak untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang akan datang. Kemudian information and communication ini juga penting ya. Karena eranya sekarang adalah era digital, semua serba digital, semua ingin cepat dan bisa dilakukan dimanapun. Oleh karena itu MNC Bank juga, inilah tim kami, ada Pak Ivan, ini beliau yang di bagian digital banking, motion banking, kita pun memiliki platform digital yang akan bisa ditawarkan kepada publik untuk memudahkan teman-teman semua bisa bertransaksi dalam urusan keuangan. Next. Kemudian ini opportunity, tentunya ini sedikit yang bisa tampilkan, tetapi masih banyak opportunity yang bisa digali. Karena prinsipnya dalam hidup itu semua bergerak dinamis ya. Saat ini mungkin menjadi opportunity, the next 3 months probably become the challenging. Pun demikian, sesuatu yang sifatnya challenging mungkin berikutnya bisa menjadi opportunity. Ya, apa aja yang menjadi tantangan-tantangan ke depan ya transportasi. Kenapa transportasi? Karena transportasi itu digerakkan oleh energi. Energi saat ini harganya lagi sangat tinggi ya. Konstruksi ini biasanya properti ya. Perumahan, building, office building, etc. Itu juga saat ini pasti menghadapi tantangan ya. Kemudian tekstil ya, tekstil juga, garment, footwear, semua akan menghadapi tantangan itu. Next. Tapi dengan tantangan-tantangan yang kemungkinan akan kita hadapi, ini beberapa tips yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman. Next slide, tolong. Tips apa yang kira-kira bisa kita jalankan ya untuk menghadapi krisis? Yang pertama adalah jangan panik, keep calm, don't panic.
kita nggak usah panik dulu nih. Yang kedua, top up emergency money. Nah, tadi ya, bisa bentuknya kita cash, saving, atau kita bisa juga beli asuransi ya, premi asuransi. Kemudian minimize consumptive debt. Jadi kita coba tekanlah, kurangi hutang-hutang yang sifatnya konsumtif. Misalkan kita pengen upgrade handphone gitu ya, karena sekarang ini bisa ada macam-macam penawaran pay later gitu ya, keluar iPhone seri 14 ya, kita beli atau bisa pay later juga. Itu kalau bisa kita kurangi lah. Kita prefer spend our money for saving ya, untuk cadangan kita. Kemudian frugal living. Apa nih frugal living? Frugal living itu maksudnya hidup hemat. Ya, hemat itu pangkal kaya ya. Jadi ini walaupun ini idiom cukup oldies ya, tapi ini terbukti selalu benar gitu ya. Kalau kita hidup hemat itu pasti kita tabungannya lebih besar lah. Oke, next kemudian investment diversification. Kenapa kita perlu mendiversifikasi investasi kita ya? Kalau kita memiliki income ya misalkan dari total 100% dipakai buat kebutuhan primer misalkan 30% sampai 35%. So the rest 65% kita akan alokasikan kemana? Tadi untuk emergency kita spending misalkan 10 sampai 15%. So the rest berapa? 35 tambah 15, 50, sisa 50%. 50% kita ingin investasi. Kenapa perlu investasi? Karena dalam kondisi krisis kalau bisa nih kita mencari pendapatan tambahan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Bisa dengan berinvestasi atau bisa dengan berproduksi, bisa dengan berjualan atau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di samping pekerjaan utama ya. Jadi investment diversification itu penting. Tapi jangan lupa di dalam investment itu ada bentuknya adalah saving ya. Makanya kami di sini MNC Bank ini teman-teman juga datang untuk menawarkan produk-produk saving untuk teman-teman semua, yang mana kita memiliki return yang cukup menarik dan sangat kompetitif jika dibandingkan dengan institusi-institusi keuangan yang lain, ditambah dengan kemudahan-kemudahan dengan fitur-fitur digital yang nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Ivan ya, karena beliau yang membidangi ini. Oke, rasanya itu karena waktunya sudah habis, saya diingatkan dari teman-teman di belakang, waktu saya sudah habis. Jadi itulah sedikit mengenai overview bagaimana resesi, bagaimana menghadapi, bagaimana kita mencari peluang. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Yova dan Iwan, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Eko Teguh Priyanto. Iya, terima kasih Pak Eko. Jadi don't panic, Ayu ya. Nggak Kapan kan? panik. Nah, tapi sudah punya tabungan? Insya Allah. Lagi, selalu harus, ada dong. Harus ya. Iya. Oke, itu tadi kita siasat untuk menghadapi resesi tahun 2023 ya. Tetapi kondisi Indonesia mudah-mudahan tetap baik ya. Pertumbuhannya bagus dan kita semua di sini memang sudah mempunyai budaya menabung sejak kecil. Oke. Untuk materi yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, apakah kita ada hadiah untuk ditanya? Pastinya. Oke, pastinya. Jadi kita ada pertanyaan nih buat teman-teman yang di sini. Oke, yang hadir di sini ya, biar cepet ya, gampang kasih hadiahnya ya. Kalau teman-teman yang Zoom bisa sih nanti ya. Pastinya. Oke. Apa saja? Apa nih Kak? Pertanyaan, apa tema acara MNC Bank Goes to Campus kali ini? Oke, siapa? Ayo, siapa? Gampang padahal. Ayo. Oke. Iya. Ya itu dia. Sebutkan namanya ya. Mungkin dari fakultas apa? Namanya saya Dewi. Dewi. Temanya tantangan dan kesempatan di 2003. Oke. Bener gak sih Kak? Kita tanya Pak Eko, bener gak Pak Eko? Bapak? Hadiahnya apa nih? Oke. Boleh, Mbak Ayu boleh maju ke depan. Pak Eko boleh Pak? Iya. Punten memberikan kepada yang menginginkan langsung. Iya. Boleh. Pastinya Bapak. Lihat ke kita. Iya, terima kasih ya Mbak. Berhemat pantangnya. Terima kasih Pak Eko. Oke, sudah. Tapi masih ada hadiah lain ya. Karena pembicara kita masih banyak ya. Banyak pasti. Banyak banget pembicaranya ya.
Oke, untuk itu kita langsung saja ke materi kita yang kedua ya. Tadi Pak Eko sudah bilang kalau Pak Eko itu dari sisi treasury ya, karena banyak investasi yang bisa kita tanamkan, tapi kita tetap harus saving, ya. Karena di investasi ada faktor resiko. Oke, kita akan berlanjut ke pembicara kita yang kedua, ya. Kita panggilkan Pak Ivan Jualan. Iya, boleh kita tampilkan CV sebentar? CV Pak Ivan, iya. Pasti tidak kan? Iya. Pak Ivan ini adalah Division Head of Partnership and Event Digital Business MNC Bank, ya. Pengalamannya 18 tahun di perbankan. Selaku Manager and Senior Manager of Merchant Acquiring, Business Head of Merchant Acquisitions and Partnership, Assistant Vice President for Electronic Banking Business Development, Vice President for Strategic Partnership and Business Development. Nah, di ini nanti kita akan tanya ya, ada banyak informasi, kita bisa ikut kaum rebahan saat ini ya, tapi tetap bisa bertransaksi perbankan. Oke, kita beri sekali Bapak Ivan Jualan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Yova dan Mbak siapa tadi Mbak? Saya dengan Ayu. Mbak Ayu ya. Oke, terima kasih banyak diberikan kesempatan pada saya dan MNC Bank gitu ya untuk bisa hadir di BINUS ini gitu ya. Nah, saya juga berterima kasih untuk para binusian ya. Istilahnya ya, binusian. Kalau kalau di kami itu MNC Bankers, istilahnya seperti itu ya. Oke, suara saya kedengeran ya, baik di offline sama di Zoom ya. Oke, baik. Terkait materi saya hari ini gitu ya, memang tadi related juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Eko gitu ya, dari setiap tantangan dan resesi ya, di situ pasti ada opportunity atau peluang yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk bisa menjalankan kehidupan kita ya, apalagi terkait dengan layanan perbankan, keuangan dan perbankan kita sehari-hari ini gitu ya. Ya mungkin saat ini apa yang sudah berjalan saat ini memang gitu ya, di opportunity tadi ada teknologi, ada digitalisasi yang dilakukan di berbagai sektor gitu ya, termasuk layanan digitalisasi di dunia perbankan gitu. Nah, makanya MNC Bank ya sejak tahun 2021 lalu, tepatnya bulan Juni, kami sudah mendapatkan izin untuk layanan perbankan digital ya, khususnya untuk men-trigger atau memfasilitasi para nasabah ya, para masyarakat yang berada di seluruh Indonesia, baik yang segmennya bankable maupun unbankable. Ya, mungkin nanti saya cerita sedikit ya, mungkin next slide-nya ya, terkait dengan transformasi dari dunia perbankan dari awal sampai saat ini, seperti itu. Mungkin sedikit saya cerita terkait dengan MNC Group ekosistem kita. Ya, memang MNC Group saat ini mempunyai ekosistem yang sangat powerful di industri media, baik media televisi, media online, media cetak gitu ya. Kami sangat powerful dan strong di situ. Seperti itu ya. Mungkin seperti kita lihat di layar saat ini, di screen saat ini gitu ya. Market share audience dari pemirsa media TV kita itu kurang lebih sekitar 52% yang menguasai marketnya Indonesia gitu ya. Ada RCTI, ada GTV, ada iNews, ada MNC TV gitu ya. Jadi memang kami sangat strong dan powerful di media televisi. Oke. Nah, kemudian kami punya lebih dari 300.000 content library kita yang ada di MNC Group. Oke, kemudian kami juga punya lebih dari 10 juta untuk segmen pay TV nih gitu ya, di seluruh Indonesia ya, subscriber untuk pay TV atau TV berbayar ya, ada Kvision, ada MNC Vision gitu ya, ada MNC Play ya, itu kurang lebih dari
10 juta subscriber di seluruh Indonesia. Jadi memang market kami memang powerful dan strong di dunia media pertelevisian. Seperti itu. Ya. Kemudian dari sisi sosial media apa aja gitu ya. Kami punya YouTube, punya Facebook, punya Instagram gitu ya. Punya TikTok gitu ya. Itu juga marketnya juga besar. Ya. Market besar yang bisa kita garap dan menjadi opportunity bisnis yang bagus di dunia digital perbankan. Seperti itu ya. Mungkin kita bisa lihat, kita juga punya portal online ya dengan lebih dari 80 juta monthly active user per bulan. Seperti itu ya. Jadi memang market dari MNC Group inilah yang sekarang berkembang menguasai market media di Indonesia. Oke. Nah, itu kurang lebih highlights terkait dengan MNC Group profile. Next. Nah, kemudian apalagi kira-kira yang kita akan lihat seberapa banyak ekosistem yang ada di dalam MNC Group tadi, gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat di sini, ya, kita punya MNC Financial Services, ya, di mana MNC Financial Services ini terdiri dari berbagai unit usaha yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan. Seperti itu ya. Jadi kami punya unit usaha yang bergerak di sekuritas, kami punya unit usaha di bidang asuransi, gitu ya. Kemudian ada di asset management, ada multi finance, ada di cryptocurrency, gitu ya. Kemudian ada di crowdfunding, nah seperti itu. Kemudian kami di MNC Bank ya itu berada di bawah MNC Capital Indonesia ya dengan unit usahanya bernama MNC Bank ya. Kemudian dari perbankan konvensional kita menuju perbankan digital dengan aplikasinya Motion Banking seperti itu ya. Jadi ini sekilas terkait unit usaha dari MNC Group khususnya di MNC Financial Services. Oke, next. Oke, nah terkait dengan market opportunity ya, jadi target market yang kita akan bisa garap untuk melayani segmen digital itu apa aja ya. Kita punya segmen market yang underbank sama yang unbank. Oke, mungkin sebagaimana kita ketahui bahwa 23% saat ini masyarakat kita di seluruh Indonesia ya itu sudah bankable istilahnya gitu ya. Jadi baru 23% yang masuk terkait dengan layanan keuangan perbankan seperti itu ya. Jadi layanan keuangan perbankan ini termasuk layanan perbankan, layanan asuransi gitu ya, layanan sekuritas. Nah, itu baru 23%. Ya. Sisanya kemana? Sisanya itu ada yang underbank sama yang unbank. Ya. Mungkin kita akan kita akan highlight di sini terkait dengan ada opportunity 51% yang segmennya unbankable gitu ya. Di mana layanan perbankan itu tidak bisa masuk atau belum masuk ke segmen tersebut ya, yang memang benar-benar murni tidak tahu dan tidak ngerti bagaimana caranya mereka berbank atau ikut dalam industri keuangan yang lainnya seperti itu ya. Jadi segmen ini sebenarnya target market yang bisa kita sasar tadi. Oke. Nah, kemudian dengan teknologi gitu ya, kecanggihan digitalisasi sekarang gitu ya, di seluruh Indonesia kurang lebih sudah hampir 73% penetrasi internet itu sudah masuk ke Indonesia. Karena saya yakin gitu ya, masyarakat Indonesia sekarang penetrasi internetnya sudah bagus gitu. Jadi ada 73% dengan 72% penetrasi smartphone. Ya, jadi kurang lebih sekitar
hampir berapa ya 28% ya yang segmennya non smartphone tadi ya. Jadi masih ada nasabah atau masyarakat Indonesia yang masih menggunakan fitur phone ya. Jadi telepon-telepon lama yang tidak menggunakan koneksi internet, hanya mengandalkan koneksi dari pulsa ya, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini terkait dengan komposisi populasi dari masyarakat Indonesia, gitu ya. Memang yang menguasai segmennya itu di usia produktif 15 sampai 64 tahun itu kurang lebih sekitar 70,72%, gitu ya. Jadi usia produktif inilah gitu ya yang sangat kita sasarkan untuk bisa masuk penetrasi di dunia digitalisasi perbankan tadi. Seperti itu ya. Selebihnya ada generasi millennials dan Gen Z ya, itu menguasai market sekitar 53,81% ya. Jadi memang teknologi itu dikuasai saat ini oleh yang Gen Z gitu. Ya, jadi saya yakin di sini teman-teman semua yang ada di offline ataupun yang ada di rumah by Zoom gitu ya, teman-teman para mahasiswa binusian ya, yaitu masuk di kategori yang Gen Z tadi. Ya, saya yakin semua sudah high tech, apalagi teman-teman semua di binus ya, yang terkenal dengan teknologi dan informatika gitu ya, karena banyak juga karyawan MNC Bank ya, apalagi di digital banking itu lulusan binus gitu ya. Ya kami juga bangga juga gitu ya punya karyawan ex binus gitu loh ya. Oke. Nah mungkin nanti Mas Ahmad yang lebih detail tuh gitu. Jadi kalau di tim kami itu banyak sekali ex binus gitu. Oke, next. Nah, kembali lagi terkait dengan transformasi perbankan di Indonesia ya. Saya tadi dijelaskan di awal bahwa transformasi perbankan ini dimulai dari revolusi 1.0, istilahnya seperti itu ya. Ya, di mana perbankan itu masih murni konvensional. Oke, tidak ada aktivitas digitalisasi atau elektronik perbankan di sana. Ya, jadi murni orang-orang akan pergi datang ke bank untuk menabung pergi ke bank gitu ya. Kemudian masuk ke 2.0 gitu ya, revolusi 2.0 di mana fitur-fitur yang mendukung kegiatan perbankan itu hadir. Ada ATM, ada electronic banking gitu ya. Ada edisi, ada kios gitu ya. Itu hadir untuk mensupport layanan keuangan dan perbankan dari si nasabah tadi gitu ya. Jadi mereka tidak perlu lagi pergi ke kantor cabang untuk bisa ngambil uang gitu ya. Tapi dia cukup pergi ke ATM bisa untuk ngambil uang. Kemudian bertransaksi juga sama, mereka pergi ke merchant-merchant, cukup dengan kartu debitnya mereka bisa bertransaksi dengan menggunakan mesin edisi kayak gitu. Kemudian kita masuk ke revolusi Bank 3.0, baru muncul mobile banking, internet banking, ya mungkin di awal ada SMS banking, gitu ya. Nah, transformasi Bank 3.0 inilah yang sangat mendukung layanan keuangan perbankan elektronik, ya istilahnya kita ya, untuk semua transaksi yang non cash, ya. Jadi nanti mereka bisa beli pulsa melalui motion banking, melakukan transfer dana gitu ya, melakukan pembelian apapun, token listrik gitu ya, dengan menggunakan mobile banking dan electronic banking. Akhirnya masuk kita ke era digital di revolusi 4.0 ya. Layanan perbankan digital di 4.0 inilah yang sangat amat mendukung seluruh lapisan masyarakat dari segala segmen, baik yang bankable, underbank maupun unbankable segmen dengan layanan perbankan digital. Nasabah atau masyarakat tidak perlu lagi datang ke bank untuk bisa melakukan pembukaan rekening. Ya, dari manapun, dimanapun dia bisa melakukan pembukaan rekening secara online. Oke, tentu di dalam sebuah aplikasi. Oke, next.
Nah, kembali lagi terkait dengan tantangan di era digital tadi, gitu ya, terkait juga dengan materi yang sebelumnya, ya. Tantangan bank di digital ini kita berhubungan dengan ekonomi fisik, ya, di mana dulu, ya kan, di awal hanya konvensional yang berlaku, ada buku tabungan, ada kartu ATM, gitu ya. Nah, itu ekonomi fisik yang ada di awal. Masuk ke era pandemi di COVID-19, jadilah semuanya kaum rebahan, ya, di mana semua dilakukan di rumah, sekolah di rumah, belanja dari rumah, gitu ya, kemudian melakukan pembayaran dari rumah, ya kan, beli makanan dari rumah. Nah, itu impact dari kondisi pandemi COVID-19 kemarin, di mana mengubah perilaku masyarakat menjadi kaum rebahan, ya. Nah, dari dampak pandemik tadilah, gitu ya, transformasi ekonomi secara virtual yang ada saat ini, di mana semua transaksi cash akan berkurang, ya. Jadi yang ada adalah non cash transaction, ya, di mana semua dilakukan secara digital dan online. Oke, transaksi online meningkat, ya kan, kemudian akhirnya interaksi dengan masyarakat pun berkurang, ya, one on one atau bertemu dengan offline ini sangat berkurang saat ini. Jadi mereka lebih senang secara online semua. Oke, nah inilah ujungnya adalah bagaimana kita menciptakan, membangun kepercayaan nasabah tadi dari segala transformasi ini sebagai dampak dari pandemik COVID-19 tadi. Oke, next. Oke, ini adalah roadmap dari digitalisasi kita, di mana kita di tahap awal akan selalu mengutamakan untuk acquisition, ya, gimana caranya menambah akuisisi baru, ya, kemudian nanti nextnya kita akan meningkatkan transaksi, bagaimana nasabah bertransaksi, nextnya gimana caranya memudahkan nasabah untuk bisa berbank dimanapun, tidak perlu melalui aplikasi perbankan tersebut, tapi bisa di aplikasi bank lain atau di aplikasi mitra lain, ya. Next. Oke, nah inilah produk kita saat ini, gitu ya, namanya Motion Banking, ya. Jadi ini adalah aplikasi Motion Banking, aplikasi layanan perbankan digital dari MNC Bank yang berbasis mobile banking. Seperti saya bilang tadi, di revolusi Bank 3.0, dunia elektronik banking hanya sebatas melakukan transaksi non-cash saja, gitu ya. Tapi di 4.0, nasabah bisa melakukan pembukaan rekening secara online, ya. Jadi produk fiturnya itu ada digital funding, ada purchase dan payment, ada bisa melakukan aktivasi kartu kredit, ada digital lending, gitu ya. Jadi semua use case yang ada di konvensional kita transform ke dalam sebuah aplikasi, ya, di mana transformasi tadilah yang kami sebut sebagai layanan perbankan digital, ya. Jadi kami tidak perlu lagi banyak-banyak kantor cabang sekarang. Semuanya konsepnya adalah branchless banking. Oke. Nah, itu sekilas terkait dengan produk Motion Banking kami, gitu ya. Jadi karena hari ini ada kuis, ya, hadiahnya katanya masuk ke Motion Banking, betul ya. Nah, makanya dari teman-teman yang ada di rumah yang lewat Zoom sama yang di sini, silakan download Motion Banking, cari di Play Store sama di Google Play Store dan iOS, ya. Untuk iPhone cari aplikasi Motion Banking, download, kemudian registrasi, ya. Cepat prosesnya, hanya 5 menit. Karena apa? Kita menggunakan layanan biometrik yang langsung ngehit ke Dukcapil, ya. Jadi tidak perlu lagi melakukan KYC, pergi ke kantor cabang, ya. Cukup dengan pakai iktp, ya. Saya yakin gitu ya, teman-teman semua di sini sudah punya. Oke, next, mungkin yang terakhir, ya, terkait dengan strategi, ya. Strateginya tentu yang pertama kita akan berkolaborasi dengan MNC sendiri, gitu ya.
MNC Group sendiri kita akan kolaborasi memaksimalkan gimana untuk bisa berkolaborasi dengan grup, ya, baik di media televisi maupun di grup-grup yang lain. Ya, kemudian kerjasama dari non-grup itu juga kita tingkatkan dengan B2B model, B2B2C model. Ya, mungkin saat ini yang favorit adalah kita punya kerjasama dengan XX1, di mana fungsi dari aplikasi motion banking tadi untuk pembayaran kris bisa dilakukan di XX1. Nah, itu ada cashback program. Jadi kalau yang mau nonton dapat cashback, yaitu bisa menggunakan aplikasi motion banking. Ya, kemudian ada lagi dengan Indomaret. Indomaret di sini memudahkan nasabah kita untuk bisa melakukan setor tunai dan tarik tunai. Ya, jadi nanti teman-teman kalau sudah punya aplikasi motion bankingnya, nggak perlu lagi ke ATM, nggak perlu lagi narik tunai di KTM. Tapi pergi ke Indomaret bisa tarik tunai. Kemudian mau nabungnya gimana? Nabungnya juga sama. Pergi ke Indomaret, setor tunai buat nabung, ya. Itulah tadi fungsi dari motion banking, layanan perbankan digital milik MNC Bank, ya, dengan konsep branchless banking. Oke, mungkin sekian dari saya. Itu aja. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang semua, sehat selalu, ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Untuk Pak Ivan, ya, Bayu. Itu tadi Pak Ivan sudah menjelaskan tentang motion banking, ya. Oke, jadi teman-teman yang katanya kaum rebahan, ya, jadi nggak mau kemana-mana, bisa tuh dengan motion banking, oke? Sekarang kita masih ada hadiah yang kita kasih. Ini apa, Kak? Hadiahnya sudah disiapkan oleh panitia, oke. Tapi silakan pertanyaannya, Mbak Yu. Boleh, pertanyaannya gampang. Yang Teman-teman udah siap ya? Mhm. Oke. Dari banyaknya kerjasama motion banking dengan partner, sebutkan 2 partner yang bekerja sama. Masih ada di layar, itu tinggal dibaca. Boleh perkenalkan dulu, Kak, dari mana Namanya dan nama? Oh. Christine, Indomaret sama Indodana. Indomaret dan Indodana. Betul Pak Ivan? Betul. Satu lagi. Satu lagi apa? Seksual. Iya, oke. Lalu Mbak Christine, iya. Empat, Kak Christine. Iya. Menerima hadiah, ya, Wah, dari Pak Ivan. Iya banget. Boleh di foto? Iya, senyum Mbak Kris dan Pak Ivan. Iya, boleh tepuk tangan. Iya, oke. Nanti aja masih ada saldo motion banking di akhir acara, ya. Pastinya. 400.000. Tadi Pak Ivan sudah mengajak untuk kita mendownload. Coba sekarang teman-teman sambil nanti mendengarkan untuk pembicara ketiga bisa sambil mendownload, ya. Begitu selesai nanti kita akan ajukan pertanyaannya. Menang langsung bisa dimasukkan saldonya. Oke, kita balik ke pembicara kita yang ketiga. Yang katanya dinanti-nanti nih. Waduh. Ini sudah sangat familiar pastinya di BINUS. Pasti kalau bisa nginep di BINUS aja gitu ya. Sambil teman-teman yang lain ngumpul-ngumpul nih CV-CV-nya. Oke, pembicara kita yang ketiga adalah siapa Mbak? Ada Bapak Ahmad Mawardi. Bapak Ahmad Mawardi. Oke. Bapak Ahmad Mawardi ini adalah Division Head of Talent Acquisition MNC Bank pastinya. Berpengalaman sudah 11 tahun. Headhunter, Manager Corporate Talent Acquisition, MVP Talent Acquisition. Nah, jadi teman-teman hati-hati kepalanya ini nanti dihantar sama Pak Ahmad ini, oke? Mas Lee, silakan Mbak. Silakan. Mbak Ayu, Mas Yova, thank you atas waktunya. Binusian, selamat siang. Ya. 10.000 Binusian sudah hadir in-house ya. Selamat siang juga buat teman-teman yang ada secara online ya, yang ada di Zoom seperti itu. Actually, this is not my first time ya to come to Binus. Terakhir saya offline itu di tahun 2019 waktu itu ya. Saya nggak tahu masih ada nggak beberapa waktu itu. Di lantai atas waktu itu ya, the last session kita buat waktu itu untuk acara seminar secara besar-besaran begitu.
Apa yang mungkin membedakan pada saat itu dan saat ini adalah dulu mungkin kita belum ada apa-apa gitu ya, dalam artian kita masih dalam suasana yang memang bagus, kondusif seperti itu. Tapi masuk 2020 kita sudah mulai namanya pandemi ya, rekan-rekan Binusian. Jadi kita sudah menghadapi namanya masa di mana kita harus ready saat itu ya. Saya di MNC Bank sudah jalan mau 4 tahunan ini sebenarnya. Jadi saya total di MNC Group sudah jalan 9 tahun seperti itu ya. Just a brief singkat tentang saya seperti itu. Selanjutnya silahkan. Topik yang akan saya bawakan adalah terkait resesi global dan peluang karir rekan-rekan Binusian. Nah, pertanyaannya sudah siap belum? Coba jawab. Sudah siap belum? Yang di sini sudah siap belum? Siap ya? Yakin ya? Iya, mau nggak mau gimana Mas Ahmed? Harus siap gitu kan. Kalau saya nggak siap berarti saya bukan jadi orang yang ya harus ready buat diterima kerja gitu. Namanya resesi, ada kondisi yang kita harus siap. Seperti itu yang harus kita terima. Ya, kita lihat di next selanjutnya adalah beberapa waktu yang lalu. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, 3 sampai 6 bulan yang lalu. Next. Ada beberapa perusahaan yang mungkin kita bisa bilang melakukan layoff atau PHK secara step by step seperti itu. Saya kumpulkan di data beberapa LinkedIn, jadi saya setiap daily saya melihat pergerakan daily LinkedIn yang memang update. Dalam artian di LinkedIn itu ada komunitas di mana mereka setiap harinya itu menglist, saya lagi ada info layoff di sini. Nah, ini adalah beberapa perusahaan yang dalam artian itu melakukan layoff secara pelan-pelan seperti itu ya. Mungkin teman-teman punya kenal beberapa saat ini adalah di Shopee ya teman-teman, Happy Fresh seperti itu, Sendit, Anyhoop kemarin-kemarin atau Zenius seperti itu dan yang lainnya. Nah, ini mereka mau nggak mau memang secara global, secara besar-besaran, let's say dari Singapura juga mereka melakukan layoff secara pelan-pelan seperti itu. Kenapa? Salah satunya bisa saja seperti yang disampaikan Pak Eko tadi adalah karena masalah resesi itu sedang terjadi seperti itu ya. Kalau dari saya sebagai HR adalah kalau saat-saat teman nanti lulus dan keterima, hati-hati ya kalau misalnya namanya pekerjaannya secara kontrak atau outsource terlebih dahulu ya, itu siap-siap. Artinya kan harus sudah siap. Yang penting kan lulus dari BINUS, artinya pertanyaannya sudah siap kerja atau sudah dapat kerja? Sudah. Ya kan nggak mau namanya jadi pengangguran selama 3-6 bulan ya setelah lulus. Karena itu harga mati teman-teman buat namanya habis lulus langsung kerja gitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah tentunya teman-teman akan mempersiapkan karir ya. Karir seperti itu apa yang harus teman-teman siapkan. Namanya kita sebagai fresh graduate artinya kita akan memulai next. Artinya akan memulai namanya karir. Nah, saya coba rangkumkan ada 4 step ya dalam untuk memperoleh karirnya teman-teman. Pertama tentunya teman-teman akan mencari pekerjaan ya. Starting dari 5th, 4th atau 5th semester, 6th, 7th semester, teman-teman kalau namanya teman-teman Binusian itu saya sudah langganan ngambil namanya anak-anak magang ya di MNC Bank. MNC Bank itu ngambil di tahun kemarin itu adalah tahun kedua. Tapi di tahun ketiga. Tapi di tahun kedua itu saya ambil 3 orang, 2 orangnya udah jadi karyawan tetap kita sampai sekarang. Ya, itu bantu anak digital banking. Sekarang satunya itu pegang Android di Play Store, Android developer yang buat motion banking, satunya di web developer gitu ya. Jadi yang buat extension untuk CMS-nya kita. Nah, tepuk tangan dong buat Binus. Mereka mulai dari program 3+1 ya. Jadi 1 tahun kita lihat memang secara skill dan pengalaman teman-teman itu bagus. Jadi mereka bisa dibilang memang cari pekerjaan melalui magang waktu itu. Nah, saat mencari pekerjaan ini apa sih teman-teman yang harus pikirkan adalah memang mencari bagaimana sebenarnya secara financial perusahaan ini. Ya, prospek ke depannya bagaimana seperti itu. Kira-kira apakah memang bisa long term atau short term begitu. Seperti yang Pak Eko tadi mention, teman-teman adalah the opportunity-nya lihat. Kira-kira the next 2 atau 5 years, kira-kira jenis-jenis industri apa yang memang bisa nge-link atau meng-appreciate secara pekerjaan teman-teman, secara skill ya. Itu yang kita butuhkan. Selanjutnya poin kedua pasti teman-teman melamar pekerjaan. Ini adalah stage yang paling penting juga ya. Bisa lewat online, LinkedIn atau yang lainnya ya, secara social platform seperti itu. Kalau sudah kepanggil interview, pastinya nanti di proses ini adalah interview dan tes profiling ya. Di mana teman-teman akan memulai ketemu let's say sama HR-nya, sama user-nya seperti itu ya.
Dan selanjutnya kalau sudah oke adalah teman-teman akan negosiasi gaji. Ini ya yang paling disuka gitu. Nego gaji mintanya seabrek setinggi langit biasanya kalau proses fresh graduate gitu ya. Nanti kita bahas one by one. Next. Oke. Nah, ini adalah sebuah proses yang kita lewati. Tapi saat ini pastinya kita akan melihat kenapa sih kira-kira orang-orang fresh graduate itu susah namanya dapat pekerjaan. Ya. Kenapa sih mereka susah dapat pekerjaan? Kita find out one by one. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Jadi bukan ada source dari mana. Dari 6 poin penting ini yang biasanya kita lakukan adalah yang saya pribadi agak lihat kalau fresh graduate kenapa susah mencari pekerjaan. Yang pertama adalah poin nomor 3 kita lihat. Mereka terlalu selektif. Wajar ya namanya fresh graduate tapi teman-teman pasti punya idaman. Let's say idamannya itu perusahaan yang saya idamkan itu ini. Apalagi mungkin kalau teman-teman memang lulusannya adalah lulusan dengan grade GPA kumulatifnya sangat tinggi. Atau teman-teman dikategorikan sebagai yang memang berprestasi seperti itu. Tapi bukan itu yang saya lihat. Kalau saya selalu discuss dengan group head ya, PJS Digital Banking untuk tim development kita, itu dari anak BINUS juga namanya. Bro, lo dulu gimana sih waktu itu? Bro, gue waktu itu saat selesai kuliah, gue nggak nyari itu namanya langsung gaji gede. Gue itu waktu itu kerjanya di Bekasi jadi developer. Lo tau nggak gajinya berapa? Buka ya, sekitar 2 jutaan sekian kok bro, gitu. Tapi itu dia biasanya karakter seperti ini adalah open minded teman-teman. Jadi artinya dia saat lulus memang tahu coding skillnya, dia belajar dulu. Artinya teman-teman saat lulus kuliah nih, bukan dalam artian teman-teman mau ngehit gaji sekian. Tapi teman-teman implementasikan apa yang sudah didapatkan saat di bangku kuliah, lihat lagi kira-kira terimplementasi nggak nanti dengan apa yang saya lakukan selama kuliah gitu. Anggap aja tabungan dulu, nabung segala macam dulu di depan. 1, 2 tahun, 3 tahun teman-teman kalau memang secara skill dan kualifikasi sangat mumpuni akan terbang jauh seperti itu. Trust me, sudah kebukti soalnya. Ya. Selanjutnya adalah harapan yang terlalu tinggi, poin nomor 5. Lihat teman-teman. Biasanya kan kalau lebih lulus biasanya patokan teman-teman kan biasanya teman-teman saya yang kuliah di sini juga untuk posisi yang sama let's say gajinya dapat sekian gitu. Alasannya biasanya gitu kan kalau ditanya saat interview kenapa gitu mintanya segitu. Ya, segitu saya nggak berani buka angka ya. Kita asumsikan let's say di atas 10 gitu kan. Nah, teman saya di sini dapatnya segini gitu. Saya kan memang rajin bekerja gitu, rajin punya pengalaman ini itu. Saya bisa ini bisa itu. Itu wajar, saya garis bawahi itu wajar. Tapi balik lagi ya, jangan terlalu idealis. Karena kalau teman-teman berpatokan seperti itu, teman-teman tidak akan pernah dapat. Ingat, namanya kita berputar dulu. Secara skill teman-teman harus diikuti, ya. Oke, selanjutnya. Slide. Oke, karir tips dari saya pribadi adalah teman-teman yang pertama adalah lihat ya jenis industri apa yang akan teman-teman tuju. Balik lagi saya remind adalah industri yang akan teman tuju tadi seperti yang Pak Eko sampaikan ya. The opportunities-nya teman-teman lihat. Karena impact-nya adalah kalau saya kerja, kemarin saya sharing sedikit. Ada adik saya, adik tingkat kelas saya, dia udah keterima kerja, tapi dia keterima lagi. Tapi dia statusnya adalah kontrak. Saya sebut nama dia kerja di Lazada. Bro, lo yakin mau kerja di Lazada? Kan saat ini adalah timingnya itu adalah kontrak dan memang akan di layoff biasanya. Kak, saya yakin. Yakinnya apa? Saya dapat gajinya 2 kali lipat. Hitung-hitungan saya adalah kalau saya di layoff artinya saya bisa survive 3-4 bulan. Oke, good. Dia punya perencanaan yang matang. Artinya ya, saat dia digaji sekarang let's say di bawah 10, tapi dia dapat 2 kali lipatnya. Artinya kalau dia kontrak selama 3 atau 4 bulan aja, artinya dia masih akan survive kan? Itu perencanaan yang bagus ya. Jadi jenis industri yang teman-teman lihat juga. Yang kedua itu cari informasi terkait perusahaan yang akan dituju secara detail. Secara detailnya itu apa? Kita lihat ke poin nomor 3 adalah teman-teman pasti punya seniornya, linknya di dalam perusahaan itu. Ada lulusan yang sama seperti itu. Apalagi BINUS sering melakukan kayak namanya sharing session gitu ya. Dengan beberapa perusahaan yang memang lulusannya BINUSian juga. Itu cari find out lebih jauh. Kalau secara industri, secara marketnya itu sama, 11-12. Jadi jangan disia-siakan. Ya. Keempat adalah buat CV-nya itu yang sebaik mungkin. Ya. Nanti next session pasti ada dikasih kesempatan lagi ya. Yang baik itu sebenarnya bagaimana sih Mas Ahmed kalau ditanya yang bagus aja untuk dibaca. Jangan jelimet kalau buat CV ya. Foto yang proper, kalau ada fotonya, profile highlight yang bagus gitu, secara penamaan font segala macam. Kalau misalnya punya pengalaman secara skill atau secara mungkin selama masa kuliah itu ada, naikkan ke atas. Hanya itu saja.
Ketiga adalah cari peluang magang, ya. Teman-teman banyak pekerjaan segala macam itu memang dimulai dari masa magang. Karena apa? Carilah, namanya BINUS sudah memfasilitasi itu. Sudah terbukti. Banyak-banyak mungkin perusahaan yang ambil BINUSian itu adalah dari teman-teman magang, seperti itu. Jadi itu adalah kalau namanya 3+1, cepat-cepat nih cari program kerja, teman-teman. Teman-teman cari, cepat-cepat cari program magang dalam artian, karena supaya cepat dapat. Jadi supaya cepat tersalurkan. Jangan nunggu. Inisiatifnya harus dilebihkan. Ya, kalau cuma 1, tambahlah 2 besok, lusa 4, naik gitu ya. Jangan jadi yang pasif mahasiswa ya. Yang selanjutnya adalah perhatikan tampilan. Ini penting. Kita namanya perusahaan itu adalah kan brand ambassador. Saat teman-teman jadi one of BINUSian, one of MNC bankers, you will be one of our brand ambassador. Itu dia. Maksud saya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki teman-teman lihat. Pastinya kelihatan kan di BINUS sudah memfasilitasi itu. Bagaimana caranya interview pasti ya. Bagaimana caranya ketemu user seperti itu. Kalau mungkin agak rambutnya gimana itu diperhatikan lagi. Itu masuk saat sesi interview. Ya, jadi teman-teman itu benar-benar siap gitu. Balik lagi, kenapa kok itu penting? Apakah penting? Penting. Ya, karena jadi brand ambassador. Setiap dari kita adalah brand ambassador buat diri kita sendiri. Ya. Selanjutnya adalah skillnya teman-teman diperkaya sama open minded. Baru lulus biasanya apa sih Mas Ahmed? Paling Excel. Kalau misalnya nggak jago coding kalian bisa data analisis segala macam, VLOOKUP, HLOOKUP segala macam. Ya. Itu dia. Open minded paling penting teman-teman yang seperti saya sebutkan tadi. Jangan berpatokan hanya dari satu sumber. Ya. Jadi teman-teman anggap aja baru lulus itu belajar lagi cara implementasinya bagaimana. Ya. Itu. Yang selanjutnya adalah ya lakukan saat ini. Kalau enggak mau kapan lagi teman-teman. Namanya yang datang hari ini mungkin ya mukjizat lah ya. Datang ketemu saya di sini ya elah gitu. Enggak sih. Tapi dalam artian kita jarang-jarang ketemu itu bukan berarti jadi limitasi ya. Saat kita sudah ketemu, ditakdirkan mungkin diarahkan ke sini, pasti teman-teman sudah ada nanti jawabannya. Seperti itu. Nah, terakhir ada yang mau uang nggak kira-kira dari saya? 3 menit oke cukup bagi uang. Cash, saya kasihnya cash. Ada yang mau? Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Oke. Kalau saya giniin, masih ada yang mau nggak? Mau ya. Kalau saya injek-injek, masih ada yang mau nggak? Oke, yang mau. Bapak yang hijau dulu. Kira-kira kenapa? Waduh, nama saya Yopi dari jurusan Teknik Informatika. Kenapanya? Karena itu masih uang, nilainya masih berharga 50.000, walaupun 50.000 mungkin udah nggak bisa buat beli apa-apa. Tapi masih 50.000 di BINUS, masih ada warteg 15.000, masih bisa buat dimakan. Itu sih. Oh, iya. Ya, itu asli ya. Kalau nanti bisa diinin. Mungkin sudah lihat juga videonya ya, tapi saya hanya remind teman-teman. Seburuk apapun teman-teman di mata orang lain, ya, sejelek apapun teman-teman atau orang lain melihat teman-teman, pastikan teman-teman masih punya value dan nilai. Value dan nilai ini adalah kita bisa raih dari hal apapun. Artinya dari skill teman-teman, koneksinya teman-teman, itu yang namanya nilai yang teman-teman nggak akan pernah hilang gitu. Jadi saat teman-teman mau dicaci maki, diremehkan orang lain, segala macam, tapi once teman-teman punya nilai, itu masih tetap berharga loh. Asal jangan dirobek aja kalau namanya uang. Kalau namanya robek adalah kita yang menghancurkan diri kita sendiri. Artinya dalam artian teman-teman melakukan fraud, teman-teman artinya cheating, segala macam, itu ya. Jadi pesan saya itu satu, untuk menghadapi resesi ini pastikan teman-teman masih punya nilai seperti itu. Dari kesimpulan saya semua ini. Karena saat teman-teman sudah punya value, nilai, open-minded, segala macam, pasti itu yang didapatkan nanti ya. Ada berkahnya nextnya. Jangan pikirkan yang sekarang, tapi yang nanti. Oke, sekian dari saya Ahmed. Thank you. Selamat siang. Oke. Terima kasih Pak Ahmed Mawardi atas sesi sharingnya. Iya, itu tadi ya. Wow, luar biasa sekali loh Pak Ahmed ini ngasih 50.000. Itu udah tangan, waduh. Wow, jadi kantin. Oke, tapi selain 50.000 tadi, ada juga souvenir yang bisa kita bagikan ya. Pastinya. Masih Iya. dua ya Kak ya. Pertanyaan sekarang mungkin boleh dibantu sebutkan, siap-siap ya teman-teman, sebutkan 2 yang sering dilupakan fresh graduate ketika melamar.
Iya. Ayo, itu Apa? paling Paling dilupakan tadi ada tuh, ada beberapa poin tuh kan. Nah, tadi bilang ada 6 poin, oke, yang sering dilupakan untuk makan. yang Iya. sering dilupakan. Apa? Yo, apa? Tadi Tadi kayak kan fresh, betul. Tadi kenapa fresh graduate itu dibilang susah banget sih dapat kerja? Enggak gitu. Tadi ada yang nomor 3 itu kenapa? Karena dia terlalu Oh iya. terlalu melihat ke atas mungkin ya. Tapi dia tidak melihat realita di ke depan yang bisa dia coba untuk memupuk experience dari dia. Oke. Dua. Ada bisa? teman ya, Oke. ada 2. Apa dari teman-teman Zoom? Jangan ada yang Cuma ada yang menjawab nih Pak. silakan. Siapa ya? Christine menjawab terlalu selektif dan kurang pengalaman. Terlalu selektif. Ini angka jempol. Iya, tolong dicatat yang berikutnya. Untuk Christine, aku catat data dirinya ya. Iya, dicatat. Oke. Nanti hadiahnya dititipkan di Binus ini. Oke. Iya. Ya, itu tadi pertanyaan dari sesi Pak Ahmed. Secara keseluruhan ya, kita wrap up aja saja dari Pak Eko, Pak Ivan, dan Pak Ahmed ya. Jadi intinya, kalau misalkan kami dari MNC Bank adalah untuk menghadapi resesi tahun 2023, kita mulai dari diri kita masing-masing mempersiapkannya ya. Dari sisi finansial ataupun dari sisi teman-teman sebagai mahasiswa di sini juga sudah bisa mulai ya. Yang sudah mulai semester akhir, seperti Pak Ahmed tadi bilang, kalau mau magang ataupun gimana, silakan mulai cari dari sekarang ya. Siapa tahu bisa menjadi stepping stone ya, stepping stone dari karirnya teman-teman. Oke, kita Sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. tanya jawab. Mungkin dari Zoom juga jika Ya. ada pertanyaan boleh. Oke, kita berikan 2 pertanyaan dulu ya kepada siapa. Audiens akan bertanya apakah kepada Pak Eko, Pak Ivan, atau kepada Pak Ahmed. Silakan sebutkan pertanyaannya, kepada siapa pertanyaannya akan ditujukan. Oke, teman-teman dari Zoom juga bisa mengetik ya di kolom chat pertanyaannya kepada siapa, apa pertanyaannya. Oke, baik. Yang dari sini, teman-teman yang hadir, ada pertanyaan? Tidak? Oke, ngerti ya. Malu. Teman-teman di sini. Iya. Nah, salah satu kriteria untuk bekerja itu jangan malu-malu. Nah, harus percaya diri. Percaya diri, ya. Tampilannya gitu loh, harus fitnya oke. Pastinya. Itu tanda percaya diri. Bagaimana dari teman-teman Zoom, ada pertanyaan? Ada yang Mungkin panitia boleh mengetik dibantu di dalam kolom chat? chatnya. Apakah sudah ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke Mohon maaf, baru ada yang mengetik. Aku coba bacakan ya. Oke. boleh. Baik. Ya. Oke, dari Erika, izin bertanya Kak kepada Bapak Ahmed. Ya. Kak, apakah wajib pengalaman di CV dicantumkan dengan yang relevan dengan yang kita lamar seperti itu? Oke. Silakan Pak Ahmad. Oke, itu tadi Christine. Ada mungkin kita tunggu satu pertanyaan lagi. Erika yang bertanya. Oh, Erika ya. Erika. Oke, Erika, terima kasih pertanyaannya. Mungkin kita tunggu satu pertanyaan lagi. Pasti kepada Pak Ahmed lagi pertanyaannya kalau kita tunggu. Karena Pak Ahmed itu kenapa? Karena kehidupan kita adalah Pak Ahmed. Oke, tidak ada. Langsung saja. Oke, silakan dijawab mungkin dari teman dulu nggak apa-apa. Oke. Pengalaman ya tadi, evaluasinya ya. Mbak Zia gimana tadi pertanyaan? Aku bacakan ulang ya Pak ya. Dari Erika Azizah, izin bertanya Kak kepada Bapak Ahmed. Kak, apakah wajib pengalaman di CV dicantumkan dengan yang relevan dengan yang kita lamar? Misalnya kita daftar di digital marketing, ternyata kita tidak punya pengalaman di digital marketing. Punyanya business development. Saya fresh graduate jurusan business management, seperti itu. Oke, thank you Erika. Malum ya, ada iklan sebentar. Sebenarnya gini ya, kalau saya dari sisi HR melihat
apapun yang teman-teman punya, silakan dicantumkan ya di CV seperti itu. Tapi saat teman-teman memang meng-apply dengan jurusan yang tidak sesuai secara pekerjaan, teman-teman harus make sure ya, secara pengalaman atau skill di luar dari memang pekerjaan itu teman-teman sudah punya. Dan itu di-highlight seperti itu. Nah, supaya kita melihat di highlightnya bagaimana, teman-teman secara kualifikasi dan skill biasanya harus disebutkan di situ. Contoh digital marketing ya, teman-teman biasanya kalau orang-orang digital marketing ini adalah relatednya ke sosmed spesialis atau memang digital marketingnya, begitu ya. Nah itu teman-teman harus highlight. Mungkin teman-teman secara skill adalah bisa buat TikTok-nya, seperti itu ya, skill TikTok segala macam. TikTok itu skill loh teman-teman, bener nggak? Bener ya, saya nyoba buat TikTok itu, ini nggak tahu ngapain. Itu namanya kalau related yang digital marketing ya. Artinya teman-teman sudah mulai namanya memiliki skill khusus. Artinya walaupun teman-teman memang jurusannya hukum, yang tadi seperti Mbak Erika juga, itu tidak masalah seperti itu. As long as teman-teman diperkaya dengan skill dan kemampuan yang sudah teman-teman miliki. Itu sih jadi saya. Jadi walaupun berbeda dengan jurusan yang kita punya, kerjaan itu, nah silakan teman-teman apply, tapi dengan syarat, skill dan memang tujuannya teman-teman ada di sana di highlight. Itu aja sih dari saya. Thank you Erika. Terima kasih Pak Ahmed. Terima kasih Erika. Itu jawaban dari Pak Ahmed. Pak Ahmed, kalau saya ada pertanyaan Pak. Kalau misalkan untuk fresh graduate ya, yang notabene belum punya pengalaman kerja, tapi dia memasukkan aktivitas-aktivitas selama di kampus gitu, aktif banget gitu, itu juga atau itu menjadi salah satu acuan nggak? Itu sangat perlu. Artinya teman-teman kan secara skillnya itu orang-orang yang terlihat adalah introvert sama extrovert kan. Artinya kan kita juga semua orang-orang kampus ya, mahasiswa-mahasiswi gitu kan. Kita kan hanya ada dua tipe. Ada yang memang datang ke kampus, belajar, pulang. Ada yang datang ke kampus, jam masih banyak, dia nunggu sembari ikut aktivitas, bla bla bla. Seperti itu. Nah, itu harus dicantumkan. Artinya saat teman-teman memang punya skill itu juga, kemampuan itu juga, teman-teman bisa terlihat. Memang anak ini GPA boleh 359, 358, tapi saat ditanya mungkin apa, pernah ikut aktivitas apa. Nah, itu kan kelihatan gitu ya. Satu hal lagi, tips dari saya sebenarnya. Teman-teman pasti pakai job street ya, baik mungkin yang di offline atau di online, job street segala macam. Kalau misalnya di luar dari CV ya, ada di badan email atau di badan Word depan, itu teman-teman masukkan skill khususnya ya. Jadi kita ada di bagian HR itu ada talent search keyword yang kita cari biasanya. Coding biasanya, Swift. Ya. Apa? Look up atau apa itu bisa kelihatan dari sana. Jadi metode kita cari orang itu juga melalui LinkedIn dan Jobstreet atau lainnya itu by keyword biasanya. Udah, let's say keyword 1 Binusian, Binus, Universitas Bina Nusantara. Keduanya kita masukin ya skill yang kita cari. Kalau mau lebih spesifik. Jadi saat kalau dimasukin di CV aja itu biasanya nggak kelihatan. Jadi harus di luarnya. Kan ada my name is bla bla bla. Nah itu masukin ya kalau skill summary. Itu tips dari saya supaya cepat dapat kerjanya. Ya jangan lupa. Thank you. Oke, thank you Pak Ahmed. Terima kasih Pak Ahmed. Oke, apa ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan Kak Zia? Masih ada, aku bacakan lagi Boleh. ya Pak Yova dan Mbak Ayu. Dari Rusdianti, selamat siang Pak, izin bertanya, apakah ada akses informasi mengenai open recruitment di MNC Bank seperti itu? Nah, oke. Ada yang mau Langsung ke jantung pertanyaan. Ada sih di depan udah ada. Ada ibunya. Nanti secara khusus kita info biasanya ke teman-teman Binus Career tentunya untuk dibantu terkait itu ya. Benar Pak, kita aktif aja teman-teman lihat di LinkedIn biasanya di page company kita seperti itu. Kita biasanya memang cari sekarang lebih ke arah sosmednya sih begitu. Maksudnya platform yang kita gunakan gitu ya. Nah, itu sih. Thank you. langsung aja di follow ya semua medsos dari MNC Banks ya, baik itu IG, Facebook, ya LinkedIn, ya semuanya di follow terus, pasti akan ada informasi untuk itu. Oke, ada pertanyaan lagi tentang materi? Oh iya masih ada. Masih ada. Ada yang bertanya atas nama Rafif, kalau misalkan ingin melamar tapi IPK-nya kurang itu apakah masih bisa gitu Pak Ahmed? IPK-nya kurang. IPK-nya masih kurang, apakah tetap masih bisa melamar seperti itu? Rofi semester berapa ya? Oke, kalau Rafif semester berapa mungkin boleh ketik di chatbox ya, atau mau raise hand open mic mungkin bisa ngobrol langsung sama Pak Ahmad. Oke, Kalau Rafifnya sih 2021, kemungkinan sudah lulus ya Pak ya? Oh 2000. Kemungkinan sudah Oke. lulus. IPK kurang itu nggak jaminan juga ya.
Tapi mostly sebenarnya kita lihat memang dari IPK dulu. Jelimet kan? Oke. Artinya gini, kalau memang teman-teman spesifikasinya adalah memang ada beberapa contoh ya, kalau spesifikasi accounting ada tes-tes dulu itu yang akan jadi kita jaminan biasanya. Walaupun teman-teman secara IPK-nya memang sangat minim atau mungkin memenuhi mid qualification atau standar, let's say 2,75 gitu ya. Cara kita adalah memang kita temukan dulu sama user gitu ya. Cara yang lain adalah tadi sih sebenarnya ya teman-teman. Saat teman-teman memang punya skill, program magang, udah ikut apa aja, itu yang akan ngebantu teman-teman sebenarnya. Walaupun memang standar secara IPK-nya teman-teman di tengah-tengah gitu. Nah, kalaupun misalnya let's say ada yang sekarang hadir di sini pun ada yang di online juga memang masih kurang, itu tolong diperbaiki ya. At least agak naik dikit seperti itu. Namanya kita ini kerja di Indonesia, jadi kita tuh masih dilihat lah standar itu. Jadi paling nggak itu tadi tips dari saya, saat kurang silakan memang ambil additional skill atau additional namanya itu adalah courses ya, yang untuk mengembangkan secara skill teman-teman lagi. Karena cuma di situ yang akan kita bisa lihat. Artinya saya pun ngelihat nggak serta-merta cuma dari IPK sih. Jadi ngelihatnya juga secara wide gitu ya. Thank you. Iya, kalau misalkan masih kuliah gitu, masih ada kesempatan untuk perbaiki nilai ya, kita bisa ambil shorts ya, kuliah pendek, semester pendek. Betul, untuk perbaikan nilai. Karena memang seperti Pak Ahmed bilang tadi, masih di Indonesia masih melihat nilai dulu ya. Ya ambil dulu yang tinggi. Betul, iya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan individu sendiri jago ya, berexperience ya. Oke, ada lagi dari sini? Oke, Mbak. Oke, itu ada Mbak yang mau bertanya. Sebutkan namanya, Mbak. Iya. Terima kasih. Saya Ajang, saya mau bertanya seputar keuangan ini. Jadi sebagai fresh graduate itu biasanya suka bingung gimana ya supaya dianggap tidak terlalu selektif dalam hal salary, terus tapi pas juga dengan skill yang dimiliki gitu. Karena kan kadang juga ada yang nggak pede, ada juga kadang juga over pede. Nah itu caranya gimana ya untuk menentukan yang supaya nggak terlalu berlebihan atau terlalu kurang gitu. Dan kemudian sebagai fresh graduate, first salary itu baiknya diapakan sih dan dibagaimanakan sih gitu. Terima kasih. Oke, jadi bingung ya menetapkan nilai aku itu berapa sih bisa digajinya gitu ya. Oke. Tapi tenang, Pak Ahmed akan memberikan nilai setinggi-tingginya. Ini saya balik lagi ke pengalaman pribadi saya ya. Jadi kalau teman-teman saya jawab pertanyaan kedua dulu Bu Ajeng. Ada baiknya kalau namanya dapat first salary itu adalah kasih ke orang tua. Ya, itu dia. Kalau saya dulu mungkin sangat bangga ya udah menghasilkan uang gitu ya. Dalam artian setelah mungkin sekian lama mereka mengkuliahi kita, membayar kita 4-5 tahun gitu ya. Ada nggak nyampe 5 tahun? Mungkin jangan sampai ya. Adalah yang kita lakukan mungkin kita bisa berikan ke orang tua. Ibu lah terutama ya. Ibu yang mungkin melahirkan kita. Ini bukan sok melo ya dari saya. Tapi ini adalah saya selama ini melakukan gitu ya. Walaupun berapapun itu, let's say 700, 1 juta begitu ya. Karena mereka lah yang membuat kita sekarang ini jadi begini. Atau mungkin teman-teman ada nazar lain kalau saya dapat kerja, saya dapat gaji, saya mau kasih ke masjid, ke gereja, untuk segala macam, atau ke anak-anak yatim. Baiknya seperti itu. Jangan langsung, wah saya dapat gaji pertama kali, saya belilah iPhone gitu, segala macam. Ya, jadi kadang-kadang ada yang mau kita inginkan, tapi mungkin ada yang lebih ke arah sana gitu ya. Nah itu sih. Ya, terus yang pertanyaan pertama adalah, kalau dari saya, sebenarnya kalau saya interview tanya, ekspektasi gajinya berapa gitu. Dia ada yang jawab begini Bu Ajeng, saya sekian Kak, 5 juta atau 6 juta gitu ya. Oh kenapa alasannya gitu. Saya lebih prefer teman-teman yang mencari jawaban, memberikan jawaban itu tidak berdasarkan sesuai market. Artinya adalah dia lebih jawabnya, oh berdasarkan memang skill yang saya punya begitu ya. Memang saya ikut aktif dalam bekerja, ada program magang juga yang saya ikuti gitu ya. Nah lebih ke arah sananya sih. Jadi jangan artian kita juga menerima jawaban itu adalah secara original gitu ya. Ngelihat dia effortnya bagaimana gitu ya. Itu sih yang selalu saya harapkan dari teman-teman fresh graduate gitu ya. Nah maupun di range berapa sebenarnya kita balikin lagi. Biasanya kan ada, oh tapi budget perusahaan tidak sekian, kira-kira bagaimana? Baik saya berikan kepada perusahaan untuk mungkin menilai diri saya lebih bagus gitu ya. Dalam artian
saya ikuti standar perusahaan begitu. Artinya nanti kita lihat gitu ya. Kalau standar perusahaan berapa, namanya teman-teman kan nggak hanya 1 atau 2 perusahaan kan, pasti ada beberapa perusahaan. Nah, kalau saat teman-teman dapat offering yang sama, selain gaji, teman-teman juga harus melihat secara opportunity nanti bagaimana. Seperti itu ke depannya, begitu ya. Itu sih dari saya, gitu Bu aja. Thank you. Iya, itu tadi Mbak ya. Jadi rasa syukur mungkin kali ya, kita kembalikan kepada orang tua yang sudah melahirkan, sudah menghidupi, membiayai ya. Tapi ada juga yang rasa syukur kurang lagi. Wah, syukur gaji pertama kurang lagi. Besoknya telat masuk kantor. Iya. karena party ya, salah ya. Oke, langsung saja kita kalau sudah waktunya sudah tengah hari juga ya. Kita langsung saja akan keluarkan untuk hadiah yang tadi sudah kita janjikan ya, yaitu 400.000 untuk 4 pemenang ya. Saldo dari Motion Banking. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah upload aplikasi Motion Banking ya. Oke. Sudah. Oke. Teman-teman Zoom juga bisa ya. Nanti langsung cepat-cepat narration ya. Oke, pertanyaan pertama. Mbak Yu bacain? Boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama, dari sekian banyak fitur, sebutkan 2 saja fitur yang ada di Motion Banking. Cepet-cepetan. Oke, yang dari Motion Banking, iya. Mbak. Digital funding, purchase, and payment. Bagaimana? Ada di tabelnya lagi nggak? Kalau yang purchase apa bisa beli apa? Nah, kalau purchase bisa beli apa? Bisa beli cilok. Ya? Oke. Iya, betul. Oke. Mbak siapa tadi namanya? Christine ya? Oke, Mbak Christine ya. Iya, nanti dicatat ya. Oke. Nanti dicatat ya Mbak Christine ya untuk kita lakukan transfernya. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Oke, sebutkan 4 tahapan karir. Iya, mungkin 4 tahapan dari mencari kerja. Oke. Ayo, 100.000 lagi nih. 100.000? Zoom juga boleh. Dari Zoom ada? Kalau ada silakan. Dari Zoom. Ada yang resen aja dulu, resen. Oke. Mungkin teman-teman di Zoom boleh raise hand ya. Resen. Oke, Erika Aziza. Iya. Kan Erika Aziza kita kasih waktu. Boleh open mic? Mau open mic atau mau? Oh ya, open mic. Open mic ya. Langsung. 100.000 nih. Besar nih teman-teman. Iya. Apakah mau ketik di chat box, Erika? Di sini ada. Oke, dari Erika menjawabnya mencari kerja, melamar kerja, interview. Pak. Ada 4. Kita minta 4. Oh, satu lagi Erika. Nanti Hendy kita pending dulu negosiasi dari Erika. Oke. Mencari kerja, melamar kerja, interview dan negosiasi. Oke. Betul. Keempat dari Pak Ahmad. Jadi betul. Masih. Untuk Iya. Erika Aziza belum mengirimkan data dirinya ke Japri ke Zoom aku ya. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, untuk pertanyaan Pertanyaan ketiga. nih, Kak Yova. Ya, sebutkan 2 dari 6 tips dalam menghadapi resesi. Ayo, Ada apa? menghadapi resesi. Tadi dari Pak Eko sudah meng-highlight ya. Ya. Apa teman-teman? Boleh? Yang di Zoom juga. Resesi. Ayo, apa ya, Kang? Ayo Mbak, silakan. Mas, Mbak apa Mas? Oh Mbak, oke. Silakan berdiri Mbak. Mbak siapa? Mbak Dewi. Oke. Silakan. Jangan boros. Jangan boros. Hemat. Hemat itu jangan boros ya. Investasi. Memperbanyak uang. Memperbanyak ini. Ayo. Ini Pak Eko lagi denger ya, lagi menilai. Jangan boros. Jangan boros, hemat. Banyak pemasukan. Memperbanyak pemasukan, amin. Oke. Bagaimana Pak Eko? Oke. Oke lah kalau Pak Eko walaupun 80% ya. Jadi kayak tadi kan Pak Eko bilang keep calm ya, jangan panik ya. Top up emergency money ya. Jadi emergency money-nya ditambah, terus minimize consumption ya, kurangi pengeluaran ya, frugal living, investment diversifications, dan find additional income. Ya, income tambahan terakhirnya. Oke, yang keempat terakhir. Silakan Mbak Yu. Oke. Apa saja nama speaker kita hari ini? Oke. Saya siapa ya? Oke. Sebutkan
sebutkan nama lengkapnya. Boleh dari Zoom? Teman-teman yang mau di Zoom boleh. Oke. Ada di sini yang angkat tangan duluan. Oke, silahkan. Sebutkan speaker yang ada di depan ini. Tes, tes. Oh, speaker hari ini yang pertama ada Pak Ivan Juwana. Siapa? Ivan Juwana. Oh, Eko Teguh sama terakhir siapa tadi? Ahmad siapa? Saya lupa. Ahmad Nawardi. Oh. Thank you, Pak. Selamat. Oke. Oke, siapa namanya tadi, Mas? Joe, oke, bro. Oke, bro Joe, bro Joe, bukan. Selamat datang ya, oke, Anda merupakan pemenang yang keempat untuk mendapatkan 100.000 di saldo motion banking. Untuk itu jangan lupa ya, ada motion bankingnya di handphone. Oke, kita di sesi acara terakhir, oke, silakan. Pastinya karena kita kan sudah ada pembicara yang keren-keren nih. Ya. Kita minta tips and trick. Apa sih tantangan buat 2023 buat Binusian pastinya? Boleh dari Pak Eko lebih dahulu, boleh. Oke, Tips and trick. Oke, Untuk kalau Binusian. tips sebagian tadi sudah ditampilkan di slide, tapi buat teman-teman yang fresh graduate, yang pertama tadi ya, mungkin teman-teman masih belum bekerja, so try sebisa mungkin to minimize spending yang tidak urgent. Ya, yang tidak perlu-perlu banget, jangan spending terlalu banyak deh. Gaya hidupnya ya, Pak Betul. Eko. Kemudian frugal living, jadi kita berhemat lah. Berhemat. Pentingkan saving ya, untuk preparation next recession. Kemudian perbanyak literasi, karena mungkin teman-teman yang fresh graduate akan bisnis atau akan berkarir, so perbanyak literasi dan perbanyak skill. Itu sih dari saya. Teman-teman yang lain bisa menambah. Terima kasih Pak Eko. Dari Pak Ivan? Dari Pak Ivan? Kalau dari saya tetap jualan ya. Oke, pastikan motion banking ya Pak ya. Digital banking, download, registrasi, motion banking. Nah, Ya, itu dia. oke? Itu salah satu tantangan untuk menghadapi resesi loh, beneran. Nah, pasti buat CV yang menarik ya Pak ya. Kalau dari saya apa ya terkait ini? Satu hal sih, terus berjuang ya. Itu aja. Dalam artian kirim CV itu dalam artian benar Pak. Namanya fresh graduate, nanti teman-teman pasti akan merasakan saat toga itu udah berpindah, habis ini saya akan kemana, mau apa, ya. Dari saya selamat berjuang, dan terus berjuang, ya. Oke. Thank you. Oke, tepuk tangan untuk tiga. Oke, narasumber kita, pembicara kita, iya. Kita akan adakan sesi foto bersama, oke. Pembicara, Mbak Dia, perwakilan dari BINUS. Oh, oke. Oke, ya Mbak Yi silakan. Mbak Yi. Iya. Ya, sekali lagi untuk informasi untuk teman-teman yang tadi mendapatkan 100.000 akan didata, yang hadir di sini silakan ke meja registrasi di depan, nanti akan didata oleh namanya Mbak Deborah ya, Mbak Deborah. Sementara untuk yang di Zoom nanti silakan menyerahkan datanya kepada Mbak Dia dari BINUS, oke? Iya. Oke. Ya, tangannya cuan. Ya, love. Kita atur aja dulu, karena bebas belum. Oke, iya. Terima kasih Pak Ivan, Pak Eko, dan Pak Ahmed. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman Binusian. Oh iya. Cukup kalian untuk semuanya ya. Kita bersama semua foto di sini. Oke. Kita foto terakhir ya. Oke. Depannya teman-teman peserta. Di sini cukup. Cukup 10.000 di sini cukup. Ya. Maju ke sini 10.000 cukup. Yuk, teman-teman. Iya. Untuk e-certificate-nya nanti akan dikirimkan ke email masing-masing ya, Pak Ridwan. Pastinya emailnya jangan salah menulis teman-teman. Betul. Biar Yuk. tidak alamat palsu. Kiri kanan, silakan. Diatur ya. Coba di depan boleh kita bikin 2 baris. Iya. 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 Saja tidak apa-apa. Iya, betul. Kayak tim football kita, tim sepak bola ya. Iya.
Ya, saya di sini. Mbak Yu di mana? Di sana? Iya. Ya. Oke, ya, yuk senyum. Yang pakai masker senyum. Oh, nggak kelihatan ya? Teman-teman binus. Sudah kami dari MNC Bank mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai berjumpa kembali di acara berikutnya. Jika di lain kesempatan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yuk, teman-teman yang belum mendapatkan goodie bag bisa diminta ke depan ya. Ya, yang download dan registrasi silakan dilaporkan ke Ibu Deborah.